Materinya adalah supporting system para pemimpin. Adik-adikku, rekan-rekanku, ketika Anda menjadi pemimpin, yang paling mahal dalam kepemimpinan seseorang itu adalah supporting system. Bagaimana Anda itu dikelilingi oleh orang-orang yang menyokong Anda. Bagaimana Anda dikelilingi oleh orang-orang yang menopang Anda. Bagaimana Anda dikelilingi oleh orang-orang yang percaya akan kinerja Anda. Maka perhatikanlah. Jangan memperhatikan orang yang gak support Anda. Dit. Ngapain? Din. Ngapain Bu Yani kamu memperhatikan orang yang ini? Hei, Yanuar, perhatikan orang yang support Anda. Perhatikan orang yang selalu support Anda, selalu mendampingi Anda, selalu dekat Anda, layanilah. Dan hubungannya adalah hubungan kebatinan. Jangan hubungan pekerjaan. Tidak ada bisnis yang sukses ketika hubungan dalam suatu kantor ini bukan hubungan bagaimana orang dengan orang, tapi hubungan pekerjaan dengan pekerjaan. Karena pemimpin itu memimpin orang dengan orang, hati dengan hati. Seorang pemimpin itu ada 3. Yang pertama, kepemimpinan fisik. Kepemimpinan fisik ini itu ya, itu untuk orang-orang yang nggak bisa berpikir, buruh, gitu ya. Terus mungkin itu, tapi semoga enggak. Ini tugasnya Anggit, kru outlet. Kru outlet itu harusnya itu bukan kepemimpinan fisik. Harusnya sudah mulai kepemimpinan bagaimana pikirannya itu dibesarkan. Kepemimpinan fisik itu ciri-cirinya apa gitu? Ciri-cirinya diteriakin, kalau nggak diawasi salah-salah. Kepemimpinan fisik itu adalah pengawasan secara fisik. Kalau tidak diawasi salah-salah, kelera-kleru gitu. Yang kedua, kepemimpinan yang kedua adalah kepemimpinan manajemen. Kepemimpinan manajemen ini adalah hierarki. Ada supervisor, ada manajer, ada CEO. Yang ketiga adalah kepemimpinan berpikir. Maka saya mau Indah Medica Group ini, itu ya, itu mulai yang Anda sentuh, ketika semua training itu yang Anda sentuh adalah pemahaman kepemikirannya dulu. Pemikirannya dulu, cara berpikirnya dulu. Ketika Anda melatih dia hanya technical skill, puyer tuh gini loh, ini gini, ini gini, melayani itu gini ya. Tapi tidak Anda kasih mindset dulu, pikiran dulu, ya enggak jadi. Maka harus Anda jelaskan terlebih dahulu kenapa kita latih ini. Bahkan kenapa teman-teman ini kita mulai membangun ritme tarawih jamaah, sholat subuh berjamaah, sholat duhur jamaah, sholat asar jamaah. Ketika saya paksa dengan kepemimpinan fisik, weh, udah pangi bangun, yang di bawah, sholat sih kayak sholat ya. Apa gitu? Iya, pura-pura ini. Ya, dengar semua itu sana ya kan. Nah, itu mereka juga akan terpaksa ketika nggak diteriak-teriakin gitu ya, nggak akan kesini gitu. Maka harus dijelaskan dulu kenapa sih gitu kita membangun kultur ini gitu. Itu harus dijelaskan dulu, dipahamkan dulu. Kita membangun kultur ini itu ya, agar teman-teman itu ketika apa bla 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 harus dijelaskan dulu. Dan saat menjelaskan ini tidak bisa dalam kondisi formal, nggak iso. Saya melatih murid-murid saya, itu yang paling masuk adalah kondisi seperti ini, kondisi makan,
kondisi di mobil. Maka yang sering saya ajak tidur bareng, makan bareng, perjalanan bareng, itu mesti transfer ilmunya lebih cepat. Karena peradaban itu dibangun di atas dua hal, di atas ranjang dan di atas meja makan. Nah, dan di perjalanan. Itu. Maka Bu Yani kalau mau memimpin itu sering-sering ajak makan bareng, ajak tidur bareng gitu ya. Ajak perjalanan bareng. Dito ketika mau mentraining, memberi pikiran orang, ajak perjalanan bareng ke lapangan, kemana gitu. Itu yang santai gitu. Dalam mengisi pikiran itu nggak iso ketika meeting, secara meeting biasa nggak iso. Nah, maka siapakah supporting system para pemimpin? Itu ada beberapa, ditulis dulu, saya akan jelaskan. Siapakah supporting system para pemimpin? Itu ya. Supporting system para pemimpin adalah orang-orang besar, bukan orang-orang kecil. Oke, yang pertama itu. Supporting system para pemimpin adalah orang-orang besar, bukan orang-orang kecil. Kalau Anda menjadi pemimpin, maka di sekitar Anda haruslah orang-orang besar, bukan orang-orang kecil. Pertanyaan bagus. Orang-orang kecil gimana? Orang-orang kecil adalah orang-orang yang selalu membicarakan orang dan selalu membicarakan peristiwa. Catat itu. Kok denger nggak sih kok? Si Yani itu kok? Itu loh kok. Itu pulang itu boncengan sama cowok gitu, nggak tahu dijemput siapa gitu. Dit, serius Dit. Kamu tadi malam itu ya. Itu yang kamu deketin, cewek yang kamu deketin itu sama cowok gitu. Nah, orang-orang kecil. Safina tahu nggak sih itu dokter yang sebelah sana itu di klinik Firdaus itu, Saf? Orang-orang kecil. Tenan, bener loh. Bisa iki. Ini. Supporting system para pemimpin itu ya. Itu adalah orang-orang besar. Apa itu ciri-cirinya orang besar? Adalah orang yang selalu berbicara tentang gagasan-gagasan masa depan, tentang ide-ide, tentang hal-hal yang secara berkesinambungan menyelesaikan masalah-masalah kita. Ketika Anda didampingi oleh orang-orang yang besar ini gitu ya, pilihlah orang-orang besar ini, supporting system orang-orang besar ini, maka ceritanya itu adalah gagasan-gagasan, ide-ide, eksekusi-eksekusi. Bahkan ketika sholat itu, Assalamualaikum warahmatullahi. Aku turun wahyu. ini. Turun ide gitu. Itu. Bahkan habis dari kamar kecil gitu, ada gagasan hebat. Ada hebat ini. Ya. Gitu. Ya saya bawa ke kamar mandi bawa HP. Ya, itu. Itu nonton silat itu apain nanti kalau HP-nya kecemplung. Nah, maka seorang pemimpin itu harus punya supporting system orang-orang besar ini. Bajunya sama dah. Bu Yani harus sudah mulai punya. Leader-leader outlet ya. Hati-hati leader-leader outlet. Kalau supporting system Anda nggak benar, Anda ketarik ke bawah. Ketarik ke bawah artinya non-produktif. Supervisor, ketika Anda tidak punya supporting system orang-orang besar ini, cepat lemes. Ciri-cirinya apa? Meeting. Ketika meeting itu, udah menggebu-gebu gini, support orang-orang yang Anda ini cuma diem aja terus. Terserah kamu deh. Kalau aku sih nggak yakin. Bacok. Perhatikan ya, ruang meeting saya itu, ruang holding itu saya itu ya, haram hukumnya buat orang-orang yang seperti itu. Tak pisui aku sekarang. Sekarang saya berani saya. Itu. Ada orang yang lemes langsung tak usir. Serius. Itu. Nah, tuh, pernah itu. Apa ya? Mending wis turu ae. Kenapa? Karena bikin lemes saya.
ada angka 50 miliar sebagai tanggung jawab saya di semua unit bisnis ini. Kalau saya lemes, hancur, bagaimana saya mau ngejar itu? Bagaimana saya bisa mau berpikir untuk meraih angka itu? Gitu. Maka supporting system para pemimpin itu yang pertama, kalau sudah nikah adalah pasangan Anda, jagain benar-benar pasangan Anda agar apa yang dibicarakan pasangan Anda itu adalah gagasan-gagasan, ide-ide, hal-hal hebat. Tuh. Yang kedua adalah tim Anda. Itu ya, bawahan-bawahan Anda, tim engine Anda. Itu. Bawahan-bawahan Anda itu harus punya mentalitas berpikir besar. Maka ini mulai dari Mas Anggit kuncinya. Seleksinya Anggit, itu. Kemudian mulai ke training, itu cara berpikir besarnya. Itu harus di maintenance. Serius. Harus di maintenance. Seleksinya harus ketat, harus di maintenance. Dan supervisor itu berhak mengembalikan ke HRD. Ya, Safina, siapa lagi nih yang leader outlet? Irfan, mana Irfan? Ferdian. Irfan di Google Meet ya. Ya. Nih, terus siapa lagi nih? Endang, itu ya. Balikkan ke HRD. Kalau memang kru outletnya nggak bisa berpikir, diajak berpikir besar. Itu. Nah, kudu bangane bolak-balik ke wonge ya. Itu. Maka trainingnya juga harus bagus gitu. Maka kita udah punya formula itu, buku yang ajaib itu, buku berpikir dan berjiwa besar. Terus yang ketiga, teman-teman harus punya mentor. Teman-teman harus punya mentor. Itu. Entah itu atasan Anda yang mementori Anda, atau orang yang di luar Anda yang itu mementori Anda. Itu. Oke. Terus yang keempat adalah orang yang penghasilannya 3-5 kali lipat lebih besar daripada Anda. Dua orang ini adalah orang yang penghasilannya adalah 3-5 kali lebih besar daripada Anda. Anda harus punya. Kenapa harus 5? Karena penghasilan Anda, rezeki Anda itu ditentukan oleh 5 orang yang sering Anda temui. Karena ini mengubah cara berpikir Anda. Dan yang paling berat dan challenge, dan itu harus diubah cara berpikirnya, itu mengubahnya itu adalah pasangan Anda. Itu tidak bisa Anda yang mengubah, tapi harus orang lain yang kali Anda berdua ridho untuk belajar bersama guru itu. Lantas bagaimana kita menjalankan supporting system ini? Bagaimana kita menggerakkan supporting system ini sehingga benar-benar kita bisa ada di situ? Lantas bagaimana kita mencari supporting system itu? Ikuti di channel selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau buka apotek tapi bingung harus mulai dari mana? Buku ini berisi strategi jitu dengan metode yang mudah dipahami untuk scale up bisnis apotek Anda. Dapatkan skala Swipe Up